Oke, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, saya mau menginfokan ya berkaitan dengan tugas seminar. Saya coba sebelum ke materi saya infokan dulu untuk seminar yang sudah saya infokan di minggu kemarin. Saya cek dulu di laman saya untuk informasi pendaftaran belum ada ya. Ini masih informasinya masih edaran perpanjangan waktu pendaftaran seminar untuk wirausaha, kewirausahaan. Jadi untuk seminar di mata kuliah saya sepertinya memang belum update ya infonya ya. Mungkin mudah-mudahan minggu depan sudah update ya. Ini saya cek, sudah saya cek kemarin dan hari ini masih sama. Jadi belum ada, berarti masih harus menunggu sampai minggu depan ya untuk info pendaftaran seminar yang sudah saya infokan di pertemuan dua kemarin. Itu beberapa info yang apa saya sampaikan. Selanjutnya kita eh, langsung ke materi untuk pertemuan tiga ya di minggu ini. Nah, untuk materi di pertemuan tiga itu hari ini yaitu mengenai eh, revolusi industri 4.0 atau transformasi digital ya. Oke. Oke, industri 4.0 berarti industri 4.0 ini era transformasi digital. Oke. Di sini ada dua apa namanya? Dua poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama di sini ada revolusi. Jadi apa itu revolusi? Jadi revolusi di sini adalah perubahan ya, perubahan. Selain perubahan, di sini bisa juga transformasi, bisa juga peralihan, peralihan, transisi, transisi ya ke yang lebih baik tentunya. Nah, ini pengertian dari revolusi. Jadi perubahan. Jadi di sini adanya perubahan, kemudian transfer atau transformasi atau peralihan ya, peralihan atau transisi. Nah, ini makna dari revolusi yang perlu digarisbawahi. Kemudian di sini yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah industri. Apa itu industri? Ya, industri. Nah, industri di sini adalah tentunya berkaitan dengan sebuah kegiatan ya. Di sini berkaitan dengan kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya nanti ada kegiatan pengadaan bahan mentah atau bahan baku ya. Kemudian setelah pengadaan bahan mentah, bahan baku dari supplier ya, tentunya ini dari supplier. Terus kemudian pengadaan barangnya sudah, kemudian dilakukan proses pengolahan bahan mentah jadi bahan mentah tadi lebih lanjut. Jadi diolah. Jadi bahan-bahan yang sudah disediakan ya misalnya di sini
industri eh, manufaktur untuk makanan ringan. Nah, di sini jadi nanti mengolah tadi semua bahan baku untuk membuat makanan ringan. Setelah diolah, kemudian dilakukan pengepakan, packing, packing ya. Jadi barang yang sudah jadi tadi sudah selesai diolah. Packing di sini kan nanti ada kalau makanan ringan ya tentu saja di itu ya dimasukkan ke mungkin bisa kardus, mungkin bisa plastik ya. Di sini dikasih label atau merek. Kemudian selanjutnya setelah di packing baru didistribusikan ke agen ya, ke agen. Dari agen nanti baru ke tangan customer, didistribusikan ke agen-agen. Nah, dari agen agen-agen ini nanti baru ke selanjutnya ke customer, dibeli oleh customer. Nah, ini proses maaf namanya industri. Jadi industri itu merupakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan ekonomi di dalamnya. Di sini ada kegiatan apa saja? Di sini ada pengadaan bahan mentah atau bahan baku, kemudian bahan mentah yang didapat dari supplier-supplier yang sudah bekerja sama itu nanti diolah menjadi sebuah produk. Nah, produk ini ketika sudah diolah, sudah jadi, nanti akan di-packing, diberikan label atau merek. Nah, setelah selesai, baru nanti didistribusikan ke agen-agen. Dari agen nanti dibeli oleh customer. Nah, ini industri. Tentunya di dalamnya pastinya di sini memerlukan sebuah teknologi ya, teknologi untuk membuatnya tadi. Dari mulai pengadaan sampai proses pendistribusian barang. Ini ya yang perlu digarisbawahi itu ada revolusi dan industri. Selanjutnya, selanjutnya revolusi kaitannya dengan temanya tadi ya, revolusi apa itu revolusi industri 4.0. Jadi di sini ada beberapa makna ya berkaitan dengan pengertian revolusi industri 4.0. Di mana revolusi tadi adalah transisi digital ya, transisi ke teknologi digital. Yang pertama di sini merupakan perkembangan dari revolusi industri. Satu, jadi revolusi industri itu dimulai dari 1.0 sampai 3.0, baru nanti 4.0. Jadi merupakan penaikan level ya, perkembangan level, perubahan level dari 3.0 menjadi 4.0. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, di sini adalah perubahan, perubahan tentang cara hidup, bekerja, berhubungan satu dengan yang lainnya pada berbagai bidang, tentunya dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, masih ini ya makna dari revolusi industri 4.0. Pergeseran ini juga bisa berarti transisi tadi ya, perubahan, pergeseran dari proses pengerjaan manual menjadi digitalisasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir ya transformasi dari segala lini produksi di dalam industri yang nanti mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Nah, itu ya. Jadi nanti di sini yang berperan apa di dalam industri 4.0 tentunya di sini ada pusatnya yaitu otomatisasi yang dibantu tentunya dengan TI, teknologi TI. Nah, siapa nanti
yang mengerjakan apakah sepenuhnya 100% TI? Tentunya tetap di sini ada peran manusia walaupun keterlibatan manusia ini sudah berkurang dari yang dulunya ya teknologi apa proses pengerjaan industrinya itu bersifat manual. Nah, kalau manual ya manusia hampir sepenuhnya berperan. Tapi ketika sudah terjadi transformasi ke TI, ya di sini tenaga manusia mulai berkurang, bukan tidak terlibat, tapi masih ada keterlibatan manusia di sini. Hanya saja berkurang. Nah, TI-TI yang ada ya, yang ada di industri eh, digitalisasi ini, ada yang pertama ada IoT ya, Internet of Things, kemudian ada Big Data, ada AI ya, kemudian ada cloud computing dan lain-lain. Nah, ini makna dari revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya revolusi industri 4.0 ini memberikan manfaat ya, memberikan manfaat salah satunya untuk proses produksi dan eh, e-office. Apa sih manfaatnya? Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, untuk meminimalisasi risiko human error. Karena apa? Karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan cenderung konsisten. Wah, ya walaupun nggak 100% juga ya. Yang namanya sistem itu nggak ada yang namanya 100%. Ya manusianya aja nggak sempurna 100%, apalagi apa yang diciptakan ya, apa yang dibuat oleh manusia ya tentunya tidak 100% sempurna. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, meningkatkan efisiensi produktivitas pada saat tadi proses produksi. Nah, di sini juga memberikan keamanan. Keamanan data juga di sini lebih terjamin karena terhubung ke dalam cloud computing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan visibilitas terhadap status ketersediaan barang serta proses pengiriman dan sistem dapat dikendalikan secara real time. Nah, ini untuk proses produksi. Kemudian apa sih manfaatnya untuk e-office? Jadi manfaatnya untuk e-office, nah ini yang pertama, penerapan e-office ini sebagai solusi digital dalam pengerjaan administrasi perkantoran ya. Tentunya selain tadi memudahkan pekerjaan para karyawan ya, di sini juga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Jadi kan nggak perlu cetak-cetak lagi, kecuali memang yang sangat dibutuhkan dan harus dicetak. Jadi laporan bisa dibuat secara eh, soft copy ya, laporan, kemudian data bisa disimpan ya, serta proses administrasi yang apa namanya? Proses administrasi yang manual sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Jadi proses administrasinya tidak manual lagi, semua serba teknologi. Semua dikerjakan oleh komputer. Selain itu, karyawan juga di sini bisa mengaksesnya secara real time, ya. Jadi bisa membuat laporan di sistem, kemudian menyimpannya. Ketika butuh, bisa langsung buka filenya. Ketika mau diberikan atau di-share misalnya, butuh dikirim, tinggal dibuka, kemudian di-share. Share-nya lewat apa ya? Bisa ya, lewat Drive, lewat email ya. Nah, itu. Selanjutnya yang kelima, teknologi analisis data yang canggih ini memungkinkan, jadi manfaat selanjutnya itu bisa memungkinkan perusahaan itu untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data lebih efektif.
Jadi bisa dilakukan analisa data di sini. Jadi data dikumpulkan, kemudian diolah ya, diolah sedemikian rupa, kemudian disimpan. Ketika nanti diperlukan, bisa di-share, bisa diedit ya, bisa disimpan kembali. Kemudian yang ketujuh, revolusi industri 4.0 ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan inovasi baru dalam produksi. Ya, teknologi yang dibutuhkan seperti apa ya? Seperti tadi ada internet Internet of Things, kemudian ada big data, ada AI ya. Terus kemudian ini memberikan peluang untuk menciptakan produk yang lebih efisien, cerdas dan berkualitas tinggi. Cerdas ini kaitannya dengan tadi ada AI. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa peluang bisnis yang bisa dilakukan di era revolusi industri 4.0. Salah satunya ya pertama ada teknologi yang dikembangkan di bidang keuangan untuk transaksi keuangan ya. Nah, ini bisa dilakukan di perbankan ya, perbankan, asuransi, pegadaian ya, atau perusahaan yang bergerak di bidang eh, marketing. Nah, contohnya ini apa? Misalnya aplikasinya untuk ada e-banking, kemudian ATM, scan barcode ya, e-wallet, kemudian ada credit card. Nah, untuk aplikasinya sendiri, lah itu kan untuk transaksi keuangan ya. Nah, untuk aplikasinya ya bisa ya kemarin bisa menggunakan Jahir, kemudian Mayop, Oracle ya, Udu ya, itu bisa digunakan. Ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah jadi. Kemudian yang kedua, software service. Di sini nanti sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk penjualan. Nah, ini berupa B2B. B2B itu antara penjual dengan penjual, ya. Penjual dengan penjual. Nah, contohnya apa ya? Contohnya bisa banyak ini aplikasinya. Bisa aplikasi penjualan online, aplikasi untuk apa? Absensi karyawan, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada cloud hosting. Nah, di sini cloud hosting itu eh, menggunakan berbagai macam server ya untuk menyeimbangkan load dan memaksimalkan uptime-nya. Di sini contohnya cloud sebagai web dari beberapa komputer ya yang berbeda dan nanti semuanya akan saling terhubung. Kemudian yang keempat ada digital marketing. Nah, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan mempromosikan hasil produk yang sudah selesai diproduksi. Nah, intinya untuk promosi lah ya. Nah, ini banyak sekali ya aplikasi yang bisa digunakan. Tokopedia, kemudian Shopee, TikTok ya, IG, Facebook, WhatsApp, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada on-demand service. Nah, ini pelayanan ya. Pelayanan di sini adalah sebuah kegiatan bisnis yang sistemnya itu, sistem pelayanannya itu didasari atau didahului oleh permintaan customer. Nah, di sini nanti penyedia layanan nanti akan merespon secara langsung oleh permintaan customer tadi. Contohnya apa aplikasinya? Ada Gojek Online ya. Gojek Online ini bisa taksi online, Grab, kemudian Gojek ya. Dan sekarang kan sudah banyak ya di nggak hanya di Jakarta ya, di daerah-daerah pun sudah ada taksi online Gojek ya, tidak hanya Grab dan Gojek aja seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada
Apa sih kunci dari transformasi digital itu terkait dengan industri 4.0? Tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama tadi ada internet mobile. Nah, ini yang memang saya rasa mungkin kalian sepakat juga ya untuk internet mobile ini merupakan sudah menjadi selain sudah menjamur ya, sudah menjamur di mana-mana di semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi, nah yang namanya internet mobile ini memang sangat populer atau mungkin bahkan sudah menjadi kebutuhan apa namanya pokok, bukan sekunder lagi. Ya karena eh, rata-rata penggunanya itu setiap detik, setiap menit, setiap jam ya ngecek HP. Ada nggak SMS masuk? Ada nggak promosi baru? Ada nggak produk baru yang dijual? Ya, pasti mau sedang makan, mau tidur, mau di jalan ya, mau bangun tidur, mau tidur, bahkan mungkin di kamar mandi, pasti buka HP atau bawa HP seperti itu. Nah, ini eh, teknologi internet mobile. Selanjutnya Internet of Things. Nah, ini semakin banyak pula ya perangkat rumah tangga yang memanfaatkan Internet of Things ini. Contohnya apa? Contohnya di sini mobil tanpa awak. Untuk mobil tanpa awak ini sistem yang mempelajari seluruh data. Jadi mobil ini menggunakan konsep, jadi sistemnya itu mempelajari seluruh data tentang cara mengendarai mobil, menghubungkan setiap pengulangan perintah yang ada di sistem mobil tersebut, dan keputusan yang pernah dibuat. Nah, setelah itu nanti membuat keputusan atas stimulus atau perintah yang sama seperti sebelumnya. Ini mobil tanpa awak. Nah, selain mobil tanpa awak ada lagi ada kapal selam ya, tanpa awak, pesawat tanpa awak ya, masih banyak lagi. Nah, teknologi selanjutnya adalah teknologi untuk analisa data. Nah, transformasi digital yang tidak akan berjalan tanpa adanya pengolahan data yang tepat. Nah, ini kaitannya dengan analisa data. Selain pengolahan data yang tepat, juga harus cepat dan aman. Nah, nah, data ini menjadi salah satu sumber ya yang sangat penting dan bernilai bagi siapa ya? Bagi penggunanya tentunya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada teknologi cloud. Nah, teknologi cloud ini dikenal sebagai teknologi komputasi awan atau solusi untuk kemudahan, kemudian keamanan untuk penyimpanan data, cloud computing untuk penyimpanan data. Contohnya apa? Contohnya kalian nyimpan data nih di Google Drive ya, bisa ya di Primadocs ya, seperti itu. Itu contoh dari cloud computing. Email bisa, lah bisa kalau nggak kalian hapus ya selamanya, selama kalian masih punya username dan password ya bisa akses kan eh, data yang kalian simpan di email. Tapi di sini lebih ini ya, kalau email itu kan nanti juga ngelinknya ke Drive, ya mending langsung ke Drive-nya aja. Apalagi kalau misalnya filenya yang disimpan adalah banyak atau kapasitasnya besar. Nanti langsung ke Google Drive aja. Nah, ini salah satu penyimpanan yang bisa dilakukan. Ini maksudnya penyimpanan yang terhubung internet ya, kecuali maaf bukan penyimpanan yang sifatnya lokal. Kalau lokal kalian simpan di folder ya bisa ya, di mau di penyimpanan C atau penyimpanan D ya di komputer kalian masing-masing. Nah, ini maksudnya penyimpanan yang terhubung internet. Jadi kalau kita nggak bawa laptop ya, nggak bawa HP, kita bisa akses.
karena sudah disimpan di cloud computing. Jadi asal terhubung dengan internet, ya kita bisa buka filenya. Beda kalau misalnya kita penyimpanannya secara lokal ya di komputer kita, atau misalnya di USB atau mungkin CD. Nah, itu lain lagi. Nah, kita sudah bicara mengenai revolusi industri 4.0. Nah, sekarang level-level ya sebelum tadi masuk ke industri 4.0 kan harus melalui proses dulu ya, harus melalui level 1.0, kemudian level 2.0, level 3.0. Oke, kita urai satu persatu. Oke, untuk revolusi industri satu, level 1.0. Nah, ya, revolusi industri ini dimulai dari atau ditemukan ya, dimulai dari ditemukan pada tahun 1764 oleh siapa? James Watt. Apa yang ditemukan di sini teknologinya yaitu mesin mesin uap, buah mesin yang bertenaga uap. Gunanya untuk apa? Gunanya tentunya untuk membantu kegiatan perekonomian. Tentunya membantu manusia bukan? Ya, karena ini untuk eh, memproduksi ya barang-barang yang memang diperlukan waktu itu, kala itu. Jadi bisa memproduksi barang yang melimpah dengan harga yang murah. Dan satu lagi bisa memenuhi kebutuhan manusia waktu itu. Nah, makanya di sini ditemukan mesin uap ya pada tahun 1764. Kemudian revolusi industri yang kedua atau 2.0. Nah, ini apa yang ditemukan? Yang ditemukan kalau tadi 1.0 itu mesin uap. Nah, kalau di 2.0 ini adalah listrik, ya. Jadi yang ditemukan di sini adalah listrik. Nah, listrik ini perpaduan dari apa? Dari magnet dan elektrik. Nah, jadi bisa menggerakkan mesin. Karena ada tadi. Siapa yang menemukan? Di sini ada Faraday dan Maxwell. Itu penemunya. Kemudian yang selanjutnya revolusi industri 3.0. Yang ditemukan apa? Internet dan komputer. Jadi pada saat era atau level ketiga ini sudah ditemukan internet dan komputer. Yang tentunya karena sudah ditemukan internet dan komputer mempengaruhi pola komunikasi manusia dan peredaran informasi di masyarakat ya. Tentunya semakin cepat lah ya, semakin cepat untuk proses komunikasi dan peredaran informasi yang terjadi di masyarakat. Nah, selain itu juga di sini ada penemuan robot juga. Tentunya robot ini bisa menggantikan tenaga manusia. Nah, pada saat ini kan nggak hanya di bidang manufaktur saja ya robot ya. Bisa robot ini untuk bisa diciptakan untuk membantu petani. Jadi dia bisa membantu petani ya dalam mengelola pertanian. Ya mulai dari menanam sampai panen itu bisa. Tapi di Indonesia belum ada ya. Maksudnya di negara tetangga. Bisa juga digunakan ya untuk di restoran ya, menyajikan makanan atau bahkan memasak. Bisa robot ini untuk disuruh memasak, memasak makanan. Jadi seluruh porsinya itu sudah disiapkan ya. Tentunya ini masih ada campur tangan manusia. Tapi enggak sepenuhnya robot. Mulai dari memasak, kemudian menyajikan ke pelanggan. Nah, itu ya, untuk revolusi industri ketiga. Kemudian yang terakhir, revolusi industri keempat. Nah, ini sudah mulai kompleks, tidak hanya internet dan komputer saja ataupun robot. Ini sudah ada ditemukan juga mesin learning, kemudian AI ya, kecerdasan buatan, kemudian ada Internet of Things, kemudian tadi eh, untuk analisa data ya, kemudian
printer 3 dimensi. Nah, ini di revolusi industri keempat. Selain itu masih banyak lagi. Nah, ini level-level industri dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, apa yang bisa ditarik dari materi revolusi industri 4.0 ya tentunya dengan adanya perubahan ya, perubahan dari tenaga manual menjadi berbasis teknologi ya. Jadi apa kesimpulannya yang bisa ditarik dari materi revolusi industri 4.0 yaitu di sini tentunya ada sebuah transformasi yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Ada transformasi, perubahan ya, transisi yang cukup signifikan ya dari proses manual menggunakan tenaga manusia semua dilakukan dengan tangan, kaki. Ini sudah ada pabrik atau manufaktur yang menggunakan TI ya, menggunakan teknologi informasi atau teknologi digital. Nah, kemajuannya seperti apa di sini? Nah, tadi ada di sini ada Internet of Things, kemudian Big Data, kemudian ada kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini banyak digunakan ya. Contohnya apa? Contohnya sensor, kemudian robotik, kemudian apalagi sistem akar. Itu maksudnya ke AI. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi, kemudian mengoptimalkan proses produksi, dan juga eh, menciptakan inovasi yang baru. Itu yang perlu digarisbawahi dari revolusi industri 4.0. Selanjutnya era disruptif. Nah, era disruptif ini eh, sudah kompleks ya, semuanya ada. Nah, era disruptif ini di mana di sini ada inovasi, ada sebuah penemuan baru, di mana teknologi ini sudah merubah pola hidup manusia, mulai dari segi industri manufaktur, kegiatan bisnis, kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan, ya, semuanya sudah menggunakan teknologi. Era disruptif ini juga dikenal sebagai revolusi industri 4.0 ya, atau cyber physical system. Nah, untuk menyongsong era ini ya, jadi sebenarnya sih masih pengembangan ya dari era 4.0 ya. Nah, untuk menyambut era ini, apa sih yang perlu dilakukan oleh sebuah PT atau perguruan tinggi? Apa sih? Yang pertama, bisa mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja lulusan pendidikan, baik di bidang TI maupun bidang lain. Kemudian merubah atau menciptakan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Kemudian memperkuat kemampuan merespon kebutuhan dunia kerja, usaha, dan industri. Kemudian menumbuh kembangkan yang keempat ya, kreativitas dan inovasi mahasiswa dan dosen. Contohnya apa, Bu? Contohnya banyak. Yang pertama, antara dosen dan mahasiswa bisa berkolaborasi untuk menciptakan sebuah produk ya, bisa software ya, bisa merek ya, merek makanan, merek sebuah produk yang nanti di HKI-kan, didaftarkan ke HKI. Selain itu apalagi kolaborasinya antara dosen dan mahasiswa bisa dalam penelitian. Jadi antara mahasiswa dan dosen bisa bekerja sama atau
kolaborasi dalam penelitian. Misalnya membuat sebuah jurnal. Jadi kerjasama nih antara dosen dan mahasiswa membuat sebuah jurnal, jurnal penelitian. Selain itu masih ada lagi masih antara dosen dan mahasiswa bisa berkolaborasi melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang TI. Contohnya apa? Mahasiswa mengajak dosen mengajak mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat. Contohnya apa? Pengabdian masyarakat ini adalah bagi ilmu sharing dalam bidang TI. Apa contohnya? Mengajari masyarakat membuat email, belajar menggunakan internet, belajar menggunakan Microsoft Office, belajar menggunakan Google Form, dan masih banyak lagi. Itu kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini kan. Kemudian eh, poin terakhir ya, yaitu generasi milenial, generasi kalian milenial ya. Semua sudah eh, ada semuanya. Jadi ini merupakan memang kebutuhan pokok generasi milenial ya, baik medianya, kemudian aplikasinya, semuanya lengkap. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang terlahir dari eh, kisaran tahun 1080-an ya sampai 2000-an. Kalau generasi 1980-an itu generasi Y, dan sedangkan tahun 2000-an itu dikenal dengan generasi Z. Makanya di sini lebih dikenal dengan kan 2000-an ke atas ya. 2000 ke atas ini kan udah 2024. Makanya dikenal dengan Gen Z. Nah, generasi ini dikenal dengan generasi sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi. Ya, sangat 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 banget. Bahkan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi Gen Z ini. Ya, apa-apa sudah teknologi ya, mulai dari iklan, promosi, kemudian perpustakaan, eh, belanja, semuanya sudah kerja ya, kerja, belanja, kemudian promosi ya, kemudian rental, penyewaan, semuanya sudah berbasis teknologi, semuanya sudah berbasis online. Ini adalah generasi. Nah, hari ini tugasnya sudah saya upload MyBase ya, hanya 5 soal dan sangat mudah ya. Soalnya sangat mudah ya berkaitan dengan materi hari. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini mengenai revolusi Industri 4.0. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan, silahkan bisa disampaikan di sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.